Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Selamat pagi anak-anak. anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya, Bu Fatimah. Amin. Semoga kalian pada sehat semuanya ya. Ya, amin. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa tuh Ibu? Hari ini kita belajar tentang teks laporan hasil observasi ya. Iya, baik Ibu. Bentar. Oke, dari pengertian yang pertama ada teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau sering disingkat menjadi teks LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Berikutnya ada isi teks laporan hasil observasi, berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objeknya ini bisa beraneka ragam, misalnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau hal yang lainnya, seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Fatimah Ismi. Ya, baik. Selanjutnya itu ada aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya, lumba-lumba hidung botol terlihat di pesisir pantai. Nah, hidung botol ini merupakan kata benda yang dijadikan objek sebagai objek utama pemaparannya. Terus yang kedua ada menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contohnya itu seperti kalimat sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contohnya, Oryza sativa atau yang biasa kita sebut saja seperti makhluk hidup seperti hewan, manusia, bukan itu jika paus memiliki tubuh yang sama. Selanjutnya cuma ada menggunakan cara Baik, sepertinya Ibu Fatimah Ismi terkendala jaringan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Contohnya lumba-lumba hidung botol. Yang kedua ada menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi. Yang ketiga ada menggunakan istilah pada Yang ketiga ada menggunakan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Contohnya, ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Yang kedua, ada awan mendung berwarna hitam yang pekat. Yang selanjutnya ada menggunakan verba relasional seperti
ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan digolongkan. Selanjutnya ada menggunakan verba aktif. Verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Baik, Ibu akan mengundang Ibu Fatima Ismi terlebih dahulu ya. Sebentar. Sebentar ya anak-anak, sepertinya Ibu Fatima Ismi mencoba untuk masuk di Zoom kembali. Baik, selanjutnya ada menggunakan paragraf dengan kalimat utama. Untuk menyusun informasi utama, memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalimat definisi ini sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah sebentar ya, teknis atau ilmiah tertentu. Contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Yang kedua ada kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Anak-anak, sepertinya ini Ibu Fatima Ismi sudah masuk kembali ke ruang Zoom. Halo Ibu Fatima Ismi. Ya Allah. Ibu Fatima, mohon dilanjutkan untuk mengandung kalimat definisi. Halo Ibu. Ya, baik. Sebentar ya. Iya, apa dengar? Lanjutkan mengandung kalimat definisi, silahkan Ibu. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada mengandung kalimat definisi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan yang lainnya. Kalimat definisi ini sering digunakan dalam teks laporan hasil observasi dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu. Contohnya itu, kucing merupakan hewan mamalia berkaki 4. Selanjutnya mengandung kata sifat. Kata sifat adalah kata-kata yang menjelaskan, mengubah, atau menambah arti suatu kata benda yang diikutinya hingga menjadi lebih spesifik. Contohnya, rumah besar di ujung jalan tersebut milik Pak Kamto. Nah, kata rumah besar di sini mengandung kalimat-kalimat spesifik dari rumah milik Pak Kamto. Dan yang terakhir ada menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, misalnya kata dengan kata atau frasa dengan frasa. Contoh kata konjungsi ialah dan, karena, sehingga, jadi, oleh sebab itu, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya seperti Vina dan Rani bermain bola di lapangan. Boleh dilanjutkan oleh Bu Fatimah. Baik, selanjutnya ada kerangka teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada definisi umum. Bagian ini memuat definisi, kelompok atau kelas, keterangan umum, dan berbagai informasi tambahan mengenai subjek yang telah diobservasi. Pernyataan umum dapat berisi informasi umum mengenai nama Latin hewan, asal-usul tanaman jenis, dan yang lainnya. Ciri kebahasaan yang digunakan pada bagian ini biasanya menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu, sementara itu definisi akan banyak menggunakan kata adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai pembeda juga akan banyak ditemukan dalam kalimat definisi ini. Pada poin kedua, Ibu Fatimah, mohon. Yang poin kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini merupakan perincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan. Misalnya, jika binatang mencakupnya ciri fisik, habitat,
makanan, dan perilaku. Contohnya kalau tumbuhan nih, bisa ciri-ciri fisik seperti bunga, akar, buah, dan lain sebagainya. Jadi, jika di deskripsi bagian ini, perincian manfaat seperti kandungan nutrisi pada buah dapat dipaparkan juga pada bagian ini. Jika yang dilaporkan berupa objek, maka deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek hingga sifat-sifat khusus objek. Boleh? Yang ketiga? Baik, yang ketiga ada deskripsi manfaat. Berisi bagian tentang manfaat yang ada di dalam topik pembahasan di dalam teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anak? Sudah pada paham materi pembelajaran hari ini? Sepertinya sudah ya, Ibu Fatimah tuh nih, anak-anak sudah pada paham ya, Ibu. Kami berdua akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya mohon dijelaskan, Ibu. Baik, jadi nanti tugasnya melalui WA Group, Ibu akan memberikan 2 teks laporan hasil observasi yang berjudul pohon kelapa dan bunga mawar. Dari kedua teks laporan hasil observasi tersebut, kalian bisa mengerjakan 3 soal tugas yang tertera di PowerPoint ini. Yang pertama itu membedakan isi dari kedua teks laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua, membedakan aspek kebahasaan dari kedua teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang ketiga, temukan bagian-bagian struktur teks pada kedua teks hasil observasi tersebut. Gimana? Semuanya udah pada paham akan tugasnya? Semoga pada paham ya, anak-anak. Untuk waktunya, kapan dikumpulkan, Ibu Fatimah? Untuk waktunya mungkin bisa sehabis pulang sekolah, sampai jam pulang sekolah. Atau baik. Terlalu cepat ini, Ibu Fatimah Tun. Lebih cepat, lebih baik ya, Ibu ya. Ya, baik. Berarti pulang sekolah aja ya, Ibu ya. Baik. Bagaimana? Cukup sekian pembelajaran hari ini, Ibu? Iya, sepertinya cukup sekian ya, Ibu Fatimah Tun ya, karena juga sudah pada mengerti dan tugasnya juga sudah diberikan, sudah cukup jelas. Ya, boleh, Ibu Fatimah Tun? Baik, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu, Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.